Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah, syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini, Alhamdulillah kita dipertemukan pada perkuliahan tatap maya virtual pada pertemuan yang berapa ya sekarang ya? Ke-8 atau ke-7? 7 ya. Pada pertemuan kali ini eh, tentu adalah kita akan mengevaluasi beberapa materi terkait tentang forum, kuis, dan juga absensi saudara yang boleh jadi ada beberapa hal terkendala. Yang terpenting adalah selama kita perkuliahan sampai saat ini, semoga tentunya Allah berikan kemudahan dalam perkuliahan kita dan semoga Allah SWT berikan kelancaran sampai pada satu semester ini mampu menyelesaikan perkuliahan pendidikan agama Islam dan bisa lulus dengan mendapatkan nilai yang sesuai yang diharapkan. Saudara sekalian yang berbahagia, selama pertemuan online kita, ada beberapa yang perlu kita evaluasi, yaitu di antara terkait bagaimana absensi saudara, di mana itu dilihat bagaimana saudara menanggapi forum dan juga terkait tentang kuis yang saudara harus kerjakan. Ada beberapa mahasiswa yang melakukan aktivitas forum itu di sebelum jamnya. Kadangkala mereka tidak terekam, maka harus mengulang lagi untuk kembali menanggapi forum. Dan juga mungkin kuis juga ada yang mungkin ketinggalan yang tidak dikerjakan. Untuk itu mohon itu beberapa hal yang perlu diperhatikan karena nanti akan menjadikan akumulasi dari nilai untuk pendidikan agama Islam terkait tentang tugasnya, yaitu di forum ataupun di kuis. Boleh jadi ada di antara saudara yang belum diberikan poin pada forumnya, mohon nanti bisa memberitahu saya sebagai dosen supaya saya cek ulang bagaimana tentang forum yang belum diberikan poin. Karena kan itu penting karena nanti akan mendapatkan poin yang tentunya menjadikan bahan akumulasi untuk nilai saudara. Saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang moderasi beragama yang menjadikan bahan pada pertemuan tatap maya virtual hari ini. Oke, apakah share saya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya, pendidikan agama Islam pada pertemuan ke-7 ini pentingnya moderasi beragama. Oke, materi ini membahas tentang moderasi beragama, tujuannya supaya mahasiswa mampu dan memahami tentang salah satu solusi dalam menghadapi radikalisme, yaitu dengan adanya moderasi beragama. Konsep-konsep yang ada dalam moderasi beragama ini, mulai dari pembahasan kita, masyarakat Indonesia dalam negara kesatuan, Republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keberagaman dapat menjadi kekuatan terpadu yang mengintegrasikan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi penyebab konflik antar budaya, ras, suku, agama, dan nilai dalam kehidupan. Keanekaragaman budaya atau multikultur adalah perilaku budaya yang ditimbulkan oleh persinggungan berbagai budaya dan interaksi berbagai individu dan kelompok, serta peristiwa alam dengan gaya hidup yang berbeda dan spesifik.
keragaman budaya, latar belakang keluarga, keragaman agama, dan etnis saling mempengaruhi dalam masyarakat Indonesia. Mahliana mengatakan dalam pertukaran horizontal antara komunitas, konflik antar suku masih terjadi di berbagai daerah, mulai dari stereotip dan prasangka dan diskriminasi antar suku, hingga konflik terbuka dalam pembantaian antar suku, hingga makan korban jiwa. Nah, persaingan antar suku tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga antar elit, politik, bahkan ulama untuk menduduki tempat di berbagai institusi. Ya, ini saudara yang melatar belakangi bagaimana perbedaan-perbedaan suku yang terjadi, agama yang terjadi, budaya antara satu suku dengan suku yang lain, yang kadang muncul adanya pembenaran terhadap pemahamannya, ini akan menjadikan situasi di mana konflik itu akan mudah terpancing karena perbedaan-perbedaan yang terjadi itu. Maka disinilah kita harus memahami bagaimana menjadikan masyarakat yang berbeda-beda itu menjadi masyarakat yang bersatu dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih bagaimana pada masa-masa tahun saat ini dan ke depannya yang disebut dengan tahun politik, maka tentu kita dihadapkan dengan berbagai macam visi misi, tujuan yang mereka tawarkan yang mengakibatkan kadangkala antara pemilih yang satu atau simpatisan yang satu dengan simpatisan yang lain ada suatu masalah yang belum bisa terima. Nah, disinilah penting bagaimana kita untuk bersama-sama bagaimana mempunyai yang namanya pemahaman terhadap moderasi beragama. Bahwa perbedaan itu untuk menjadikan bagi kita adalah kemaslahatan umat itu sendiri. Dalam masyarakat multikultural, interaksi sama manusia cukup tinggi intensitasnya sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis mencakup juga 3 wilayah, yaitu wilayah affiliation, kerjasama, cooperation, and resolution konflik, kerjasama dalam menyelesaikan konflik, dan juga keramahan, perhatian, dan kasih sayang. Itu yang perlu dimiliki, bagaimana kita mampu bekerja sama dan kemudian kerjasama dalam menyelesaikan masalah, dan juga keramahan, perhatian, dan kasih sayang. Perbedaan suku, agama, bahasa, dan keragaman nilai dalam kehidupan di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai konflik. Merebaknya kekerasan antar kelompok secara sporadis di beberapa wilayah Indonesia telah menimbulkan konflik sosial yang menunjukkan betapa rapuhnya rasa persatuan yang terjadi dalam negara bangsa Indonesia. Betapa seriusnya prasangka antar kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok adalah kelompok. Konflik kekerasan di Indonesia seringkali berakhir dengan bencana kemanusiaan dan seringkali berkembang dan meluas dalam jenis dan partisipan. Hal ini membuat proses penyelesaian konflik memakan waktu yang lama dan membawa kerugian sosial, ekonomi, dan politik. Ya, jelas ya. Bagaimana saat ini ya beberapa daerah atau wilayah tertentu masih kita temukan konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berbeda ini. Bahkan mungkin akhir ini kemarin berita itu di daerah Tebet atau Manggarai ya, itu terjadi juga konflik antara masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain. Masalahnya boleh jadi masalah sosial, mungkin bisa juga rebutan wilayah atau rebutan parkir atau rebutan apa gitu bisa terjadi. Ada juga konflik yang terjadi antara ormas-ormas tertentu yang mengakibatkan korban. Sebut saja di daerah wilayah kami ini pernah kejadian antara ormas yang ya sudah terkenal lah
di media, dan itu mereka terjadi konflik karena masalah biasanya rebutan wilayah parkiran ataupun yang lain. Selama ini faktor pemicu perilaku kekerasan seringkali menjadi sumber konflik yang salah penanganan. Konflik adalah sumber kekerasan karena di balik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Konflik telah mencapai tingkat kekerasan yang dapat ditentukan karena konflik tidak ditangani dengan baik atau diabaikan. Budaya kekerasan menitik beratkan pada konsep konflik sebagai sabotase atau sabotase. Konflik dipandang sebagai perjuangan antara yang baik dan yang jahat, hitam dan putih, menang dan kalah, untung dan rugi. Jika keberadaan konflik dipandang negatif dan diselesaikan secara kompetitif, maka konflik dapat dianggap sebagai penyebab kekerasan yang wajar. Oleh karena itu, perlu kerja keras untuk menangani konflik secara lebih serius guna menciptakan perdamaian sosial. Dalam konteks sosial, beberapa kontrol terhadap perilaku yang bertentangan ditegakkan secara ketat, tapi beberapa mengembangkan metode pendidikan. Misalkan dalam pendidikan, ada 3 metode pendidikan bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik. Misalkan pendidikan perdamaian yang dikombinasikan dengan kurikulum sekolah, latihan resolusi konflik yang konstruktif, mediasi dan negosiasi teman sebaya. Nah, ini beberapa cara menyelesaikan konflik karena kita berada di kalangan mahasiswa. Maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan, diantaranya adalah bagaimana kita mempunyai sikap toleransi yang dibangun di dalam kampus kita, dan kemudian sikap yang bagaimana kita memahami dan menghargai terhadap perbedaan yang terjadi dalam keyakinan atau pemahaman yang dimiliki oleh saudara mahasiswa yang lain. Nah, di sini ada peran penyuluh agama. Kalau di dalam Kementerian Agama itu ada penyuluh agama yang sebagai pelayan publik. Fenomena keragaman budaya menuntut mereka untuk memahami pengetahuan dan kesadaran multikulturalisme sehingga mampu menghadapi perbedaan. Betapapun berbedanya kelompok, secara penyuluh perlu meningkatkan kesadarannya, memahami sepenuhnya keragaman budaya, memahami untuk bentuk-bentuk diskriminasi, stereotip, dan terorisme yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, promotor diharapkan menjadi agen perubahan dan ahli dalam mengatasi konflik dan berkonsultasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan keharmonisan kelompok. Dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan publik dari berbagai kelompok masyarakat, maka cakupan pelayanan yang dihadapi dalam hal ini adalah penyuluh semakin luas. Karena itu, multikulturalisme perlu dipahami agar dapat berperan lebih besar dalam pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus kajian kita adalah bagaimana pemahaman tentang keragaman budaya dan moderasi beragama pada masyarakat Indonesia yang multikultur ini. Lagi ada tentang radikalisme, memiliki beberapa arti, antara lain ada berasal dari bahasa Latin radik yang berarti akar, pangkal, dan bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan, dan amat keras untuk menuntut perubahan. Ini beberapa sumber. Radikal memiliki arti akar, sumber, atau asal mula. Dengan menurut kampus bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis serta sikap ekstrim dalam aliran politik. Perubahan itu memang perlu ya di dalam hidup kita. Terlebih bagaimana perubahan dalam politik, sosial, budaya yang arahnya adalah menuju kepada kemakmuran oleh bangsa yang kita cintai ini. Menurut Horace M. Kallen, radikalisme memiliki kepercayaan yang kuat akan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap ideologi atau
paham yang mereka anut, yang menggunakan kekerasan serta sikap ekstrim untuk menghargai tujuan dari hal-hal yang mereka anut tersebut. Ya, jadi pemahaman yang lebih cenderung menggunakan kekerasan atau sikap ekstremisme dalam menyelesaikan konflik atau tujuan yang ingin dicapai. Tentunya gerakan radikalisme ini bukanlah gerakan yang muncul begitu saja, tapi muncul karena adanya satu latar belakang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Di antaranya adalah faktor kultural. Faktor ini terjadi di dalam masyarakat yang sering ditemukan atau usaha-usaha untuk melepas diri dari jejaring kebudayaan tertentu yang tidak dianggap sesuai. Kultur, faktor kebijakan pemerintah. Radikalisme umumnya terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak dalam memperbaiki situasi ataupun keadaan akibat kemudian kemarahan serta frustasi kelompok orang yang terjadi akibat dominasi baik itu ideologi, militer maupun ekonomi oleh negara-negara besar. Ya, sebagai mahasiswa maka tentu bagi kita, aspirasi kita ketika kita mau mengkritisi pemerintah ada jalur yang sudah ada di sana, mungkin melalui organisasi kemahasiswaan, BEM misalkan. Nah, di sana bisa kita lakukan mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah tentu dengan cara yang santun, bukan cara yang radikalisme itu sendiri. Faktor sosial dan politik adanya pandangan yang salah tentang suatu kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikal. Konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal menggunakan cara kekerasan dalam menentang serta membenturkan kelompoknya dengan kelompok lain. Dalam hal ini, kaum radikal menganggap bahwa kelompok tersebut tidak diuntungkan oleh sejarah sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuasaan yang mendominasi kelompok itu. Umumnya dengan penggunaan bahasa saat simbol tertentu untuk mencoba menyentuh emosi dan sebagian publik untuk ikut dalam perlawanannya. Ya ini. Lalu agar dapat menghindari radikalisme, kita harus mengetahui ciri-ciri antara lain biasanya golongan atau pemahaman yang radikalisme itu cenderung mereka anti Pancasila, anti kebinekaan, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 1945. Umumnya menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan keinginan serta tujuannya. Memiliki sikap fanatik, merasa benar sendiri dan menganggap sesuatu yang berbeda. Itu salah. Sikap intoleran terhadap sesuatu yang berbeda dari paham atau keyakinan orang lain. Nah, ini beberapa ciri yang ditunjukkan bagaimana pemahaman-pemahaman itu terindikasi terhadap radikalis itu. Maka bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa tentu apabila terjadi terhadap pemahaman-pemahaman yang menyimpang terhadap Pancasila, kebinekaan, NKRI, dan Undang-Undang 45, maka bisa terjadi pemahaman-pemahaman itu berkontaminasi terhadap diri kita. Salah satu solusi dalam menghadapi radikalisme yaitu dengan adanya ini, moderasi beragama. Maka secara etimologi, moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio yang berarti kesedangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Yaitu pertengahan ya berarti ya. Sedangkan dalam bahasa Arab moderasi dikenal dengan istilah kata wasatiyah yang berarti memiliki padanan makna tawasud yaitu tengah-tengah. I'tidal, adil, dan tawajun berimbang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa moderasi secara etimologi merupakan tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Nah, ini yang pemahaman bagaimana moderasi menurut etimologi. Secara terminologi, moderasi memiliki arti sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri, eksklusif, dan penghormatan praktek agama lain yang berbeda. Kepercayaan inklusif, yaitu dengan mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragama ya. Secara histori, moderasi merupakan budaya keagamaan plural dan multikultural di mana sesuai Pancasila yang menyandingkan budaya bernegara dan agama. Jadi pemahaman kita bagaimana
Moderasi itu kita pahami menunjukkan sikap kita tidak berlebihan terhadap pemahaman dan keyakinan yang kita miliki, dan juga tidak ada sikap yang membenci terhadap pemahaman agama yang lain. Sikap berlebihan itu bagaimana mungkin ketika seseorang memahami agamanya, itu merasa agamanya yang paling benar, kemudian menyalahkan terhadap agama orang lain. Maka di dalam ajaran Islam kan sudah diajarkan bagaimana pemahaman agama yang mungkin dipahami oleh orang lain itu dibatasi dengan lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamaku. Ketika kita berbicara terhadap agama kita, ya tentu kebenaran dalam perspektif agama kita pada mereka yang beragama lain juga kebenaran terhadap perspektif agama lain. Kemudian menurut Quraisy dalam moderasi beragama memiliki pilar-pilar penting dalam mengimplementasikannya sebagai berikut. Di antaranya ada keadilan, kesamaan hak untuk berjalan lurus, dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Keadilan, keseimbangan, terdapat keberagaman bagian dengan tujuan tentu, dengan syarat dan kadar tentu terpenuhi oleh setiap bagian. Ya, keseimbangan. Kemudian toleransi, sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk mengekspresikan keyakinannya dan mengeluarkan pendapat walaupun berbeda dengan apa yang kita yakini. Kemudian moderasi beragama memiliki macam-macam bentuk yang terbagi menjadi 3, yaitu moderasi pikiran. Itu bagaimana kemampuan memadukan antara teks dan konteks. Berpikir secara moderat, berpikir bagaimana manusia, keberadaan kita itu bermanfaat oleh orang lain, keberadaan kita diridupkan oleh orang lain karena sikap. Bagaimana kita mempunyai sikap moderasi dalam berpikir. Kemudian moderasi gerakan, mengajak dan pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran yang dilandasi dengan prinsip perbaikan dengan cara yang baik pula. Moderasi gerakan. Kemudian ada moderasi perbuatan, penguatan relasi antara agama, tradisi, dan kebudayaan masyarakat setempat yang menimbulkan dialog dan menghasilkan kebudayaan baru. Perbuatan. Moderasi beragama sendiri memiliki beberapa ciri yang dapat kita ketahui, yaitu tawasud, mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat, berlebihan dalam beragama, dan tafrid, mengurangi ajaran agama. Jadi sebut saja bagaimana kita ini dalam hidup kita, dalam suatu saat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan bagaimana kebahagiaan ini kita dapatkan bahagia di dunia kita dan juga kebahagiaan kita di akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada sikap tawazun, berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan amalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik dari itu ya, kehidupan dunia atau akhirat. Tugas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiraf, penyimpangan, dan ikhtilaf perbedaan. Kemudian ada i'tidal, lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Kemudian tasamuh, toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Musawah, egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Kemudian ada sikap suro yang artinya musyawarah, yaitu sikap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Kemudian islah, yaitu reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformasi untuk mencapai keadaan yang lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan berpijak pada kemaslahatan umum, maslahah ammah, dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazah ala al-qadimi al-salih wa al-khzu bil al-jadid al-aslah, melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan.
Kemudian ada nomor 8 itu alawiyah, mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ikhwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Jadi ada prioritas. Kemudian ada tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Demikianlah konsep yang ditawarkan oleh Islam tentang moderasi beragama di Indonesia, sehingga konsep tersebut diharapkan mampu untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga dengan konsep moderasi ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, tidak ada diskriminasi dalam keberagaman. Ya, tadi ini ada radikalisme. Kemudian, moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia, sehingga tercipta kerukunan intra-umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Trilogi kerukunan umat beragama ya. Dalam membangun sikap moderasi beragama pada dasarnya adalah menanamkan adab dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu dapat pula mempertajam ilmu dengan baik, baik itu ilmu agama dan duniawi. Pembentukan sikap moderasi itu juga dapat dilakukan dengan memperluas relasi sehingga memahami dengan betul arti perbedaan. Di era modern, paham-paham radikal dapat teranalisir dengan konsep moderasi beragama. Islam menjadi salah satu contoh dalam implementasi moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi jalan tengah, sekaligus sebagai solusi agar tidak terjadi paham yang radikal bahkan intoleran. Saling hormat dan menghormati antar agama menjadi kunci agar tidak terjadi sekat dan perbedaan sekaligus sebagai identitas yang harus dimiliki antar umat beragama. Oke, jadi materi kita moderasi beragama sudah kita sampaikan. Saudara bisa baca sendiri di modul yang sudah saya upload di kuliah online. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana moderasi beragama ini menjadikan pemahaman bagi saudara yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sebagai mahasiswa ataupun masyarakat, yang dimana kita adalah masyarakat yang penuh dengan kedamaian. Perbedaan menjadikan kemaslahatan, kebahagiaan bagi umat, bagaimana tidak menjadikan sumber konflik dalam kehidupan kita, baik menjadi mahasiswa atau di masyarakat. Saudara sekalian yang berbahagia, materi sedikit banyak sudah saya sampaikan, dan saudara bisa memperluas lagi pemahamannya terhadap moderasi beragama ini. Walaupun tentu di dalam bermoderasi beragama ini banyak para intelektual mungkin yang berbeda terhadap pemahamannya ini. Intinya adalah bagaimana kehidupan yang berbineka tunggal ika ini, berbeda suku, agama, adat istiadat, kebudayaan ini tetap menjadi satu kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih juga bagaimana ke depan di mana kita akan mempunyai hajat besar untuk memilih calon presiden. Tentu saudara sudah punya pilihan masing-masing melihat perkembangan di media dan lain sebagainya. Ketika perbedaan pilihan dan tujuan yang sama, saya pikir ya, maka bagaimana kita tidak menjadikan perbedaan itu sumber konflik dalam berpolitik atau bernegara atau berbangsa. Oke, saudara yang berbahagia, kajian kita bisa kita perluas bagi saudara yang ingin menambahkan atau ingin bertanya ataupun ingin memberikan masukan terkait perkuliahan dan sebagainya, silakan bisa angkat tangan dan menyampaikan aspirasinya. Monggo, silakan.
silakan kalau ada di kolom chat. Iya. Oke. Bagaimana tentang proses perkuliahan selama ini terhadap forum, kuis, dan materi yang lagi yang ketiga adalah tentang UTS kita ya. Tadi saya belum menyentuh terhadap hal ini. Materi UTS kita yaitu materi dari modul 1 sampai modul 7 dan bentuk soalnya adalah soal esai, hanya 5 soal yang saya tanyakan kepada saudara dan itu terkait tentang pemahaman dari nalar. Misalkan satu contoh ya tentang bagaimana materi pendidikan agama Islam di kampus kita. Apakah saudara sudah mampu memahami dan cukup untuk materi agama itu? Nah, itu mungkin semacam itu adalah berdasarkan analisa saudara. Jadi soalnya ada 5 dan soal itu saya ambil dari modul 1 sampai modul 7 dan berbentuk soal esai nanti dikerjakan dan kita menunggu nanti saya upload di kuliah online, di assessment dan tentunya bagi peserta yang ikut ujian itu adalah peserta yang sudah memenuhi kewajibannya karena kalau kita sebagai dosen itu hanya memberikan saran kepada saudara untuk bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada. Dan saya berharap semuanya bisa ikut ujian itu seperti yang kita harapkan. Terus kemudian nanti saudara bisa berkomunikasi lebih lanjut. Oke, Mas Ilham Fakih mungkin ada mau nanya. Siapa yang mau tanya tadi ya? Saya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kita dokumentasi dulu ya sebelum saya absen. Bisa dibuka kameranya? Ya, oke. Bentar ya. Mohon dibuka kameranya ya. Oke, silakan dibuka kameranya. Silakan awas, bentar. Ya, ada yang izin off kamera. Buka 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Ayo dibuka lagi. Mohon maaf. Buka lagi 1, 2, 3. Ya. Nah, oke, saudara, saya akan absen. Mohon untuk disebutkan namanya, menunjukkan namanya ya.
absen. Kehadiran pada malam hari ini. Absensi mahasiswa. Oke, kita pada pertemuan ke-7 ya. Menuju ya, masuk tanggal 27 tanggal jam 7 ya. Ini jam 7 05 ke 10 sampai 24. Oke, apakah terlihat nama data mahasiswa? Ya, Pak. Oke, saya absen ya. Mohon bagi yang hadir untuk menunjukkan. Saya absen. Lilis Suryana. Nia Wanda Alawiyah. Hadir, Pak. Lukmanto. Hadir, Pak. Adinda Salsabila. Hadir, Pak. Aisyah Wahyu Ananta. Hadir, Pak. Aji Sudiarso Putra. Hadir, Pak. Alex Susanto. Ya, Pak, hadir. Anissa Tri Indriyati. Hadir, Pak. Dimas Andika Pratama. Hadir, Pak. Hadir. Ella Aprianti. Hadir, Pak. Emilia Anggi Ardianti. Hadir, Pak. Hadir. Febi Ristian. Heni Setiani. Hadir, Pak. Ika Damayanti. Ilham Fakih Fuadi. Hadir, Pak. Hadir. Khairul Bahrain. Hadir, Pak. Hadir. Monica Yuniati. Hadir, Pak. Muhammad Rifki Hafiz. Hadir, Pak, hadir. Pingsi Nur Cahyanti. Hadir, Pak. Rizky Dwi Nursetio. Hadir, Pak. Sunarti. Hadir, Pak. Siva Rahmawati. Hadir, Pak. Tia Nur Amalia. Zafarani Pesera. Hadir, Pak. Hadir. Dimas Prastio. Hadir, Pak, saya. Imelia Santika. Muhammad Ihsan Fasa. Hadir, Pak.
Emilia Santika ada? Hadir, Pak. Novrianda. Hadir, Pak. Anissa Rahmawati. Hadir, Pak. Debbie Aulia Lestari. Hadir, Pak. Hisanah Khairiyah. Hadir, Pak. Ismi Dwi Satiawani. Hadir, Pak Ismi, Pak. Maitri Suryantini. Hadir, Pak. Rahmat Fauzi. Hadir, Pak. Ismawati. Hadir, Pak. Junaidi Abdillah. Hadir Pak, yang tadi izin kerja barusan. Oke. Nadila Devina Adelin. Nadila Devina Adelin. Olid Kurnia. Hadir, Pak. Hadir. Halid Kurnia. Ahmad Jamaluddin. Hadir Pak, hadir. Fadilah Rohimi. Hadir, Pak. Fadilah, Pak. Rizky Alfarizi. Hadir Pak, hadir. Irma Kartika Rahmadana. Nyimas Marisa Setiawati. Hadir, Pak. Hadir. Rangga Ardiantama. Hadir Pak. Adi Sukmana. Hadir Pak. Sutrisno. Faisal Tri Yusuf. Hadir Pak. Naya Aulia. Hadir, Pak. Syarif Aji Cahyono. Siapa yang belum dipanggil? Silakan. Pak, saya Tian Ramalia, Pak. Tadi Iya. sinyalnya jelek. Tian Ramalia. Iya. Sebentar. Di atas Pak. Di atas, Pak. Di atas ya? Iya. Yang mana coba? 20 Agak di bawah 30. 20-an gitu, Pak. Ya, di bawah 23, 23, Pak. 23. 23 Pak. Dia Nur Amalia. Iya, Ya, Pak. betul ini. Oke, siapa lagi? Pak. Ya. Siapa lagi yang belum? Ada yang belum? Oke, sambil nanti nunggu ya. Saya simpan. Ya. Ini tentang absensi saudara ya. Coba saya lihat absensinya seperti apa nih. Takutnya ada beberapa yang absensinya kurang. Salah. Ya ini. Lilis Suryana ada 3 kali tidak absen. Nia Wanda Alawiyah 1. Lukmanto. Dimas Andika masih ada nggak nih Dimas? Saya izin, Pak. Forum sama kuis ngisi terus, Pak. Nilainya juga ada. Kenapa terbaca yang nggak ya, Pak? Si siapa namanya? Dimas Andika Pratama, Pak. Dimas Andika. Ya, jadi kalau Dimas ya ini, iya betul nih. Ada 2, 3, pertemuan 2, 3, 4, 5, 6. Loh, banyak sekali. Ada 5 pertemuan saudara tidak terchecklist. Nah ini ya Mas Dimas, itu biasanya kejadiannya ada Anda sebelum waktunya menanggapi,
dan atau sesudah waktunya saudara menanggapi, maka tidak terekam. Nanti saya cek ulang ya Mas. Coba, karena ini sistem ya Mas. Untuk absensi online ini sistem yang mengabsensi Mas. Jadi kalau hal-hal itu. Nanti Siapa izin lagi? saya lakukan buktinya, Pak. Siapa Mas? Coba. Ada lagi? Nadila, Devina ini juga sama ini. Ada 3 pertemuan. Oh, dan 4 lagi ini Nadila. Ini Irma Kartika, bahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh. Ada Naya Aulia, ada 3. Ya. Saya coba ya Mas. Tadi ada Dimas ya. Namanya seperti saya coba cek untuk absensi yang tidak terekam. Dimas Andika. Oke. Loh. Dilihat dulu ya, ini saya coba share. Contohnya tadi ada Mas Dimas. Sebut saja kita coba pertemuan kedua, ini forum pertama. Forum kedua. Forum ketiga ya. Coba lihat sini. Ini ada dari Suryana ya. Belum dinilai. Untuk melihat bagaimana ya bagi yang sudah komentar. Ya, jadi kalau nanti ada absensi saudara yang tidak terekam itu biasanya di sini ada pada forum dan kuis yang ketinggalan sehingga tidak dianggap sebagai kehadiran. Maka oleh karena itu mohon untuk bisa melakukan aktivitas itu pada waktunya, jangan sebelum atau sesudah. Maka itu akan bermasalah terhadap saudara. Jadi itu seperti yang terjadi di teman saudara, yaitu Mas Dimas tadi itu ada beberapa pertemuan yang tidak terekam, cuma absensi ini sistem yang melakukan hal itu. Jadi kalau saudara lakukan dengan benar, pasti ada rekaman yang jelas akan aktivitas saudara. Oke, ada lagi pertanyaan yang ingin saudara tanyakan? Pak, maaf saya izin off. Ya silakan Fadilah Rohimi. Untuk tadi saya nggak nyimak untuk UTS-nya pilihan ganda atau isai Pak?
Esai. Terus Untuk UTS-nya esai, berapa nilai? materinya, Berapa soal? soalnya ada 5, materinya dari modul 1 sampai 7. Kemudian Zoom nggak atau cuman mengerjakan soal aja, Pak? Nanti lihat kondisinya. Kalau memang harus Zoom ya saya absensi Zoom. Biasanya sih tidak, hanya absensi lewat grup WA gitu. Nanti saya input di absensi Siskanya terhadap kehadiran. Oh, oke. Iya, Pak. Di grup WA ini kelas kita ada apa belum ya? Tua kelasnya kemarin? Sudah, Ada, Pak. Sudah ada, Pak. Enggak. Oke, nanti chat ya Mas pada waktu kita ujian. Ujian kita pada tanggal 1 November ya? Bulan depan ya? Iya, betul, Pak. Ya. Minggu depan. Ya, minggu depan. Disiapkan Oke, makasih ya, Pak. sepertinya soal cukup diketik atau tidak usah ditulis tangan, kemudian masuk ke dalam kuliah online, di-upload di sana. Dan kalau nanti ada grup kita bisa berkomunikasi melalui grup dan absensinya juga melalui grup kehadiran. Saya cukup melihat kehadiran di grup, kemudian saya input di Siskanya untuk absensinya. Jadi gitu. Ada lagi pertanyaan yang mungkin saudara ingin tanyakan? Sudah cukupkah pertemuan kita pada malam hari ini? Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi saya hanya berpesan kepada saudara, semangat dalam kuliahnya, semangat dalam mencari rizkinya. Semoga Allah berikan kemudahan di dalam kuliahnya, diberikan kelancaran. Perjalanan sebagai sarjana itu perlu waktu yang panjang. Maka kita harus konsentrasi penuh, istiqomah dengan benar. Terhadap hambatan, ujian, tantangan, hadapi semuanya dengan kesabaran. Pasti Allah SWT akan berikan jalan, sehingga saya berharap mahasiswa saya yang di kelas ini tidak ada yang ketinggalan. Semuanya bisa mengikuti ujian dan semuanya bisa lulus dalam mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Amin. Amin. Dan tentunya Amin. Terima kasih banyak, Pak. ya semuanya dikerjakan dengan benar, baik tugas UTS-nya, baik kuis dan forumnya. Akhirnya kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.